Saya Asmita Aulia Aristin. Saya Diva Alfitar Gadun Naila. Saya Dina Octavia Nurmila. Saya Elsa Putri Rinsia. Saya Siti Alfia Damayanti. Saya Siti Rindiatu Nafisa. Dan saya Arun Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, we are from Kelompok 7 PKL SMA Wahid Hasyim Model. Video ini ditujukan untuk tugas terakhir PKL SMA Wahid Hasyim Model. Kalian mau tahu keseruan kami? Yuk ikutin kami. Halo sahabat Melon Golden Group, video kami kali ini akan membahas tentang budidaya tanaman melon golden, tapi yang dilakukan di lahan greenhouse. Ternyata cara ini memiliki banyak sekali keunggulan dan akan bermanfaat bagi para petani. Bagaimana kiat suksesnya dan bagaimana cara mendapatkan buah yang bermutu unggul? Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke, di samping kami sudah ada pemilik lahan selaku mentor dari kelompok kami. Monggo Pak, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benul Nuharto, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan. Kebetulan dalam beberapa bulan nih, kemarin 2 bulan jalan ini kita bekerja sama dengan Kekonahan SMA Wahid Hasyim Sumberwudi Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dana rangka PKL dengan tema agro, yaitu bagaimana kita mengembangkan pertanian dengan sistem yang modern dan memperkenalkannya kepada siswa-siswi SMA agar mereka kedepannya punya setidaknya gagasan tentang inovasi pertanian ke depan, gitu ya. Luas lahan ini 1000 meter persegi. Jadi kenapa kemudian kita beralih dari sistem pertanian yang konvensional, istilahnya pertanian metode-metode lama ke greenhouse? Yang pertama, dari sisi ketahanan penyakit, yang jelas di greenhouse lebih tahan, lebih terhadap jamur. Jadi dengan greenhouse kita mampu meminimalisir jamur itu sampai 80-90%, sehingga ancaman terhadap gagal panen itu minim. Untuk komoditasnya sendiri, Pak Benu ini spesialis melon atau ada yang lain? Untuk hari ini kita fokus di pembudidayaan melon. Jadi kenapa kemudian kita memilih melon sebagai pilihan budidaya? Yang pertama, melon itu waktu tanamnya singkat, jadi 65 sampai 70 hari itu sudah kita panen mulai dari kita tanam itu. Jadi dengan begitu kan putaran ekonominya lebih cepat. Yang kedua, nilai ekonomisnya sudah tinggi. Jadi dibanding dengan komoditas lain, cabai, semangka atau jenis-jenis tanaman pangan lainnya, melon lebih unggul dan pasar mesti terbuka. Dalam setahun ini Bapak bisa panen berapa kali ya? Dalam teknis atau konsepnya 1 tahun kita harusnya panen 4 kali. Cuman ini karena greenhouse kita baru di sini, jadi kita baru tanam kedua kali ini. Kita tanam sekarang ini varietasnya kita tanam bermacam-macam. Jadi kebetulan bulan ini bulan puasa. Kemarin kita setting bulan puasa, kita panen untuk kita jual sendiri dengan konsep wisata petik. Jadi kita tanam macam-macam ini dalam rangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada beberapa jenis melon dan monggo bisa dipetik langsung di Kisaran harga melon ini stabilnya di angka berapa ya? Untuk jenis golden, kalau diambil supplier golden ini, golden itu di angka 10.000 sampai 12.000. Itu pun dengan catatan pemanisan antara brick atau 12 brick atas. Kira-kira dalam lahan ini ada berapa jenis melon ya Pak? Ini kebetulan kita tanam 4 jenis melon. Jadi ada Sakata Glamour, itu cepat. Ada Golden Kinanti, ini Romi Kinanti.
Tunas Agro. Kemudian ada lagi Golden Luna yang manis kecil-kecil itu tadi, ya 1,5 kilo lah. Kemudian ada lagi Golden Apollo. Dari varietas itu yang kita tanam. Keunggulan dari melon jenis golden dibanding melon yang lain terdapat dari segi mananya Pak. Wah, Yang pertama menarik. Warnanya kan yang kuning ini menarik. Jadi perkembangan melon ini kan apa ya, masyarakat tahunya melon dari kemarin kan malah rock hijau yang kayak hijau itu di pasaran. Cuman untuk tahu melon ini kan jarang-jarang. Dan di pasar pun jarang jenis begini. Ada pun jenis begini biasanya petot-petot ya, elok-elok. Jadi karena rata-rata melon yang kelas begini saja masuknya sudah bukan pasar-pasar tradisional, sudah market kan. Jadi menarik. Yang kedua itu dari segi budidayanya juga lebih mudah karena sekarang sudah banyak berkembang jenis bibit antivirus. Jadi itu keunggulannya. Besar-besar juga. kalau segi perawatan dalam lahan greenhouse ini cukup unggul, tetapi dari segi biaya untuk membuat greenhouse seperti ini apakah tergolong murah atau gimana Pak? Tergantung dari sisi mana. Kita kalau pembisnis sih, kalau tahu bisnis ya, resiko yang begitu besar ketika kita tanam di luar ya rata-rata memiliki greenhouse. Padahal di greenhouse selain aman tadi, produktivitasnya juga meningkat. Setahun kita bisa tanam 4 kali. Nah dari situ kan kita tahu putaran ekonominya cepat. Soalnya yang main greenhouse ya artinya yang muda-muda yang berpikir bisnis. Jadi ini sudah kelasnya harusnya sudah masuk ke ranah bisnis. Ini setiap hari, ini kan nyiramnya kita otomatis. Jadi satu hari itu kita setting nyala 5 kali nih. Ya kita tinggal kemanapun nanti setiap 2 jam sekali diantar nyala ke sini akan netes. Itu hanya air atau ada campuran bahan lain Pak? Kalau ini macam-macam, itu seninya petani. Kalau di saya kebetulan setiap hari siram 5 kali, itu nutrisinya hanya sekali. Nah itu nanti tergantung kondisi lahan dan kondisi wilayah. Kadang ada yang 2 kali juga ada. Nanti naik sampai umur 30 ke atas itu sudah ya 5 kali siram saya. Setiap kali siramnya 250 cc. Racikan sendiri kita pakai racikan AB Mix. Jadi itu racikan pupuk dari berbagai macam jenis pupuk makro mikro itu kita racik dengan dosis dan ukuran masing-masing. Terakhir nih Pak, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi dalam usaha budidaya melon di dalam lahan greenhouse seperti ini? Kalau di sini itu tikus kemarin ya. Jadi Ada tikus. ada tikus itu kan ya di mana-mana. Cuman walaupun kemarin sempat di tepinya kita pakai pagar itu ternyata masih ada. Cuman ya sudah minim lah. Jadi ini kendala utama di greenhouse itu ya macam-macam daerah sih. Kebetulan di sini jamur juga aman, sampai panen juga ada jamur. Kemudian jalan aman sementara ini. Baik, terima kasih Beno atas waktunya. Nah guys, itu tadi penjelasan dari mentor kami tentang budidaya melon golden. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses budidaya melon golden. Terus saksikan video kami ya. Tepatnya di Desa Bulu Brangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kami melakukan praktik kerja lapangan. Ya, lahan yang luasnya sekitar 1000 meter persegi ini milik Bapak Bendung. Golden melon merupakan jenis melon yang kulitnya tidak berjaring dan memiliki kulit yang mulus berwarna kuning cerah. Melon jenis ini adalah salah satu jenis melon yang banyak disukai. Melon berwarna kuning ini memiliki tekstur daging yang renyah dan rasanya yang manis. Budidaya melon golden yang baik dapat membuat buah ini menjadi komoditas yang prospektif. Pasalnya, minat pasar akan melon ini sangat besar dan membuat harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan melon hijau. Bagaimana proses budidayanya? Yuk, simak terus videonya. Awal dari proses budidaya
budidaya ini adalah proses persiapan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Salah satunya media tanam. Golden melon ini membutuhkan media tanam berupa ikan bakar, tanah, dan pupuk organik berupa kotoran sapi, serta polybagos berukuran 35 x 35 cm. Dan tak lupa dengan biji melon golden tersebut. Nah guys, media tanam sekam bakar ini berasal dari daun dan batang padi yang sudah kering lalu dibakar. Seperti ini. Proses yang dilakukan sekarang adalah pruning. Kegiatan pemangkasan cabang-cabang pohon yang masih muda dan tumbuh pada batang utama pohon dinamakan pruning. Pruning sendiri memberikan berbagai macam manfaat, yakni memudahkan saat proses fotosintesis, mengendalikan populasi hama, hingga memudahkan saat proses pengambilan buah. Pada prinsipnya, kegiatan pemangkasan dilakukan agar pertumbuhan tanaman terfokus pada satu cabang, yaitu cabang utama. Jadi, cabang-cabang lain yang muncul perlu dipangkas agar tidak menyaingi cabang utama dalam perebutan nutrisi. Pemangkasan sangat penting dilakukan agar nutrisi tidak terserap ke cabang dan buah yang tidak diinginkan. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, satu pohon melon dapat menghasilkan 10-20 buah. Setiap cabang dari tunas lateral dapat menghasilkan 1-2 bakal buah, di mana satu pohon melon bercabang antara 15-20 buah cabang. Tetapi tidak semua bakal buah akan berhasil menjadi buah. Sebagian bakal buah dapat rontok karena tidak sempat diserbuti, dan yang sebagiannya rontok karena persaingan makanan. Proses selanjutnya menaikkan tanaman melon ke tali atau perambatan batang. Pelilitan atau perambatan batang dilakukan bertujuan untuk membantu cabang tanaman merambat pada tali, di mana untuk selanjutnya sulur-sulur yang sudah muncul akan melekat atau mengikatkan diri pada tali yang sudah dipasang. Pengikatan batang melon menggunakan tali nilon. Pengikatan dilakukan dengan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kendor. Oke guys, setelah melewati beberapa proses perawatan, kali ini kita akan membahas polinasi. Apa itu polinasi? Polinasi adalah proses perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina yang agar mereka kawin dan membuahi kemudian menghasilkan buah. Ya, proses polinasi sangat diperlukan untuk tanaman melon yang ditanam di lahan greenhouse. Agen polinasi secara alami di alam dilakukan oleh serangga, seperti lebah dan serangga lainnya. Namun di dalam lahan greenhouse ini cukup berbeda karena serangga-serangga tersebut jumlahnya tidak terlalu banyak atau tidak maksimal. Maka perlu melakukan upaya membantu pembuahan dengan polinasi buatan. Polinasi dilakukan pada saat tanaman telah siap, atau dalam arti tanaman yang sudah menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Guys, ciri-ciri dari bunga betina adalah memiliki calon buah atau bakal buah. Selain itu, kelopak dari bunga betina ini mekar sempurna. Biasanya, bunga betina muncul pada saat tanaman berumur 25 hari. Letak yang paling bagus adalah di cabang ke-7 sampai ke-13. Namun, untuk satu tanaman hanya akan dipertahankan satu bakal buah agar pertumbuhan buahnya bisa optimal. Setelah tanamannya berbuah, proses yang dilakukan selanjutnya adalah proses seleksi. Hal ini dilakukan dengan cara memilih buah yang akan berkembang dengan baik. Nah, jadi guys, kalau ingin buahnya tumbuh besar sempurna, ada kuncinya nih. Kuncinya terletak pada jumlah daunnya, karena daun sendiri merupakan dapur bagi tanaman. Biasanya dihitung minimal 20 daun dan maksimal 25 daun. Setelah buah mulai membesar, perlu diikat dengan tali. Kegiatan kita kali ini adalah memasangkan tali untuk menggantung buah melon, biar buah melonnya tidak jatuh. Kita pasang talinya di setiap ruas-ruas pohon.
Ya, upaya tersebut dilakukan agar ketika buah melon tumbuh besar, dia tidak akan jatuh ke tanah. Tali yang digunakan adalah tali rafia. Setiap ruas tanaman akan diberi satu tali rafia, karena setiap tanaman hanya dipertahankan satu buah yang kemudian akan dipanen. Perawatan yang dilakukan selanjutnya adalah membersihkan rerumputan yang ada di sekitar tanaman. Hal ini bertujuan agar rumput-rumput yang tumbuh tidak mengganggu proses bertumbuhnya melon, agar didapatkan buah melon yang bermutu unggul. Sepertinya ada tamu spesial nih yang datang ke lahan. Kira-kira siapa ya? Ya, guru pendamping lapangan kami hari ini sedang melakukan kunjungan ke lahan. Yuk kita tanya bagaimana pendapat beliau tentang proses pembelajaran kami. Datangan tamu guru pendamping lapangan. Monggo Bu, perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Bu Saida. Saya pendamping lapangan dari kelompok 7 yaitu Golden Melon. Ya. Anak-anak bagaimana untuk pembelajaran atau pengalaman untuk PKL yang ada di Melon Golden ini ya? Senang semuanya? Ya, alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu, mulai pembibitan sampai mau panen, sekitar 15 hari tunggu panen. Oh, ini sudah mau mulai panen ya? Iya, luar biasa ini ya. Sudah mulai besar-besar, sebesar Asmita ini kayaknya ya. Ya, tapi ini yang jenis melon rock, yang itu melon golden. Iya, jadi di sini ada beberapa varian ya. Iya. Ada melon golden, ada rock melon, ada juga tadi apa? Seketat apa? Sakata ya. Oke, bagus sekali ya program ini ya. Iya. Semoga nanti teman-teman bisa belajar banyak di sini. Besok ketika kalian sudah lulus, kalian bisa menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Pertama yang belajar tentang melon, besok juga pasti bisa lah untuk membuat atau berbudidaya sendiri terkait melon yang kalian dapatkan di sini. Ya. Wah, terima kasih Bu atas pendapatnya. Semoga kedepannya kami bisa menjadi seperti yang diharapkan. Dilakukan Bapak Bedu kali ini adalah penyemprotan fungisida yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya jamur di area tanaman pohon melon. Fungisida merupakan pestisida yang secara spesifik membasmi dan menghambat pertumbuhan cendawan atau jamur. Bentuk dari fungisida biasanya berbentuk cair, gas, serbuk, ataupun dalam bentuk butiran kecil. Kebanyakan fungisida yang beredar saat ini terbuat dari bahan kimia. Namun di sini fungisida yang digunakan adalah racikan sendiri. Fungisida digunakan untuk mengendalikan dari serangan hama. Penyemprotan fungisida ini harus rutin dilakukan loh guys, supaya melon yang tumbuh akan menjadi sehat dan berkualitas unggul. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat fungisida adalah sulfur atau belerang dengan ukuran air 16 liter banding larutan sulfur atau belerang 40 cc. Nah guys, kalau ingin melon ini masuk ke pasar modern, harus memenuhi standar pemasaran ukuran melon. Pembagian melon dibagi menjadi 3, grade A, grade B, grade C. Bobot grade A 1,4 kilo ke atas. Kalau bobot grade B 1 sampai 1,4 kilo. Kalau grade C bobotnya 1 ke bawah. Yuk kita coba timbang melon yang ini. Nah, ini bobot melonnya adalah 2,3 kg. Wah, akhirnya masa yang ditunggu telah tiba, yaitu masa panen. Golden melon ini siap dipanen ketika telah memasuki usia sekitar 65 hari. Wah Diva, masa panen ini sudah tiba ya? Buahnya cantik dan sangat menggiurkan, benar kan? Iya dong Wita, kan budidaya yang dilakukan di lahan greenhouse seperti ini, nutrisinya akan terpenuhi, jadi kemanisan buahnya akan terjaga. Perawatan yang dilakukan juga harus rutin kan? Makanya buahnya jadi lebih berkualitas.
Jadi di masa yang akan datang, seharusnya petani memilih teknik ini ya, agar tanaman yang ditanam oleh petani lebih berkualitas. Benar banget kata kamu. Cara seperti ini dapat membantu bagi kemajuan para petani lokal agar hasil panen mereka nggak kalah saing sama hasil panen para petani di luar negeri sana. Apalagi kalau hasil dari para petani lokal dapat diimpor di pasar internasional, itu pasti lebih keren lagi. Jadi negara kita bisa menjadi negara yang maju dan lebih berkembang. Tapi kamu tahu nggak kalau teknik cara ini resikonya juga tinggi loh. Hah? Iya kah? Padahal aku pikir dengan cara seperti ini negara kita akan menjadi negara yang maju. Walaupun kemajuan seperti ini terbilang kecil, tapi ternyata resiko kegagalannya juga tinggi ya. Menurutku kalau resiko kegagalan tinggi maka akan mempengaruhi pada harga jualnya. Gimana menurut kamu? Iya, benar juga sih. Tapi nggak semua petani berani ambil resiko yang tinggi ini. Ya udah kita lanjut panen aja. Buah yang sudah siap panen akan diambil dengan ciri buah yang kuning ke oranye. Tangkai buah dipotong dengan ukuran sekitar 20 cm dengan tujuan ketika tangkai kering tidak akan mempengaruhi kualitas buah. Pendistribusian buah dengan kelompok grade A akan dipasarkan di pasar modern meliputi mall dan supermarket sejenisnya.